Nah, teman-teman, ini adalah suatu teknik perumusan masalah. Saya suka teknik ini karena kita kan banyak masalah gitu ya. Oke. Diagram fishbone itu bisa kita gunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara melibatkan orang-orang yang berkepentingan pada masalah tersebut. Nah, bentuknya itu yang pertama kepala. Kepala ini adalah untuk permasalahan yang akan kita bahas. Dan kemudian ini namanya bone atau cabangnya. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan suatu masalah itu. Nah, biasanya untuk industri itu digunakan 6 kategori ini. Tapi saya melihat penerapan dari fishbone ini lebih bebas. Nggak mesti harus 6. Bisa juga antara 3 sampai 6 kategori. Nah, untuk ini spine ya, di situ dibilangnya, itu adalah penyebab dari masalah. Nah, contohnya di sini. Masalahnya adalah terlambat pada waktu bekerja. Dia merumuskan bahwa yang menyebabkan terlambat dari pekerjaan itu adalah kalau dari orangnya, dia punya anak sehingga harus mungkin mengantar anak dulu, dianggap orang-orangnya itu ada demotivasi seperti itu, males gitu kalau mau berangkat. Bisa juga karena orangnya capek, jadi akhirnya dia terlambat untuk ke kantor dan faktor males, nah, seperti itu. Kemudian ada juga dari faktor ini mesin. Bisa jadi ketika bikin kopi gitu ya, mesinnya itu lelet. Bisa jadi faktor mobilnya yang menyebabkan seseorang terlambat. Bisa jadi juga faktor kereta dan alarmnya tidak bunyi. Itu salah satu contohnya. Nah, ketika dijabarkan, masalah keterlambatan kerja ini dia melihat dari sisi orang, dari sisi metode yang membuat orang itu terlambat, alat ukur yang berhubungan dengan keterlambatan, kemudian faktor mesin, lingkungan, dan material. Kemudian nanti kita tulis apa sih penyebab pegawai terlambat bekerja. Misalnya yang pertama ini ya, orang itu yang menyebabkan dia terlambat bisa jadi anaknya, kurang motivasi, dan seterusnya. Nah, kelebihannya fishbone ini, teman-teman, dia bisa melibatkan seluruh orang yang terlibat itu untuk urun saran. Ketika kita membuat fishbone, itu nggak mesti harus dalam jangka waktu pendek. Kita bisa membuat fishbone, kemudian kita diamkan, orang yang lewat, yang terlibat itu boleh menambahkan apa saja sih yang membuat masalah itu muncul, demikian. Nah, kekurangannya fishbone itu adalah dia nanti akan butuh voting untuk memilih penyebab yang paling mungkin untuk didaftar. Ya, contoh, dia menyatakan bahwa anak itu salah satu penyebab orang itu terlambat bekerja. Nanti didiskusikan, apa benar di kantor kita itu anak yang menyebabkan orang-orang terlambat bekerja? Nanti yang terlibat itu bilang, enggak kami anaknya sudah besar-besar kok. Nah, berarti nanti kalau anak dianggap bukan sebagai penyebab, maka di sebelahnya anak ditulis no, seperti itu. Dan kemudian, apakah benar bahwa penyebab orang-orang ini terlambat adalah merasa demotivasi untuk bekerja? Kemudian yang terlibat bilang, iya sih kayaknya ini ya, suasana kantor kita ini garing gitu, capek deh, kayaknya kita butuh sesuatu yang motivasi deh. Nah, kebanyakan orang-orang mengatakan seperti itu, maka nanti di sebelahnya demotivasi ditulis yes. Sehingga nanti akhirnya masuk ke dalam analisis masalah atau rekomendasi ke pimpinan bahwa yang menyebabkan suatu permasalahan adalah seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman, sekarang saya mau minta tolong teman-teman membantu saya membuat
Fishbone, apakah di daerah teman-teman sama dengan di daerah saya bahwa pembinaan statistik sektoral itu kenapa ya kok kurang diminati? Saya minta tolong kita akan bicara tentang orangnya dulu. Tolong teman-teman tulis di chat apa yang dari orangnya, apa sih yang bikin pembinaan statistik sektoral kita itu kok kurang diminati, kenapa ya? Silakan ditulis di chat, nanti saya tuliskan di sini. Ya, saya tunggu ya. Tidak tahu pentingnya data. Oh ya, bagus. Terima kasih Bu Nurul. Jeng Nurul, bentar ya, saya tulis ya, pelan-pelan ya. Orangnya tidak paham data. Saya bikinnya dikit aja deh. Ini kan contoh. Kemudian Bu Eriani, statistik dianggap belum penting. Oke, tidak peduli data, kesibukan, kegiatan rutin, betul. Kadang teman-teman ya, kalau sudah kita mau pembinaan ya, tolong disiapkan materi langsung, Bu, kami ini mau KSA Bu. Kesibukan rutin gitu ya. Oke. Pimpinan daerah otoriter. Oh, maksudnya apa ya? Kalau otoriter ya? Tapi saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Nanti kita akan jadi diskusi. Pimpinan otoriter. Mungkin karena otoriter tuh kita ngerjain apa juga nggak ini gitu ya, kurang dipakai gitu mungkin ya. Terjebak, tidak paham, belum mengerti bahasa, merasa nggak penting, bukan tugasnya. Betul. Banyak OPD itu merasa ngapain sih belajar statistik bukan tugas saya gitu ya. Tugasnya. Oke, saya bikin 4 misalnya nih. Terima kasih ini teman-teman untuk partisipasinya, saya senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman. Tidak bisa membahasakan iya, saya tambahin dulu. Sehingga ini orang itu udah males gitu kalau misalnya ada undangan pembinaan, itu tuh statistik tuh kayaknya ini deh gitu ya. Oke. Sebentar lagi kita akan bicara promosi. Menurut teman-teman, apakah ada masalah di promosi sehingga membuat pembinaan statistik sektoral itu kok kurang diminati gitu ya? Membumikan data. Oke, saya tolong dibantu kira-kira apa penyebab yang dari sisi promosinya sehingga pembinaan statistik sektoral itu kurang peminatnya. Oke, dari sisi promosi itu harusnya penting ada koordinasi kurang gitu ya. Koordinasi kurang, ini ada yang dengan wali data, ada yang dengan OPD. OPD merasa semua data, kalau dari promosinya ya, kita melihat dari sisi promosi, menurut teman-teman promosinya kita untuk pembinaan statistik sektoral itu bagaimana? Oke? Oh, dari promosinya perlu tata kelola. Ini kita lagi membahas promosi ya, marketing. Marketingnya kita menurut teman-teman apa sudah bagus untuk pembinaan statistik sektoral? Kurang intensif. Intensif itu tuh honor gitu ya? Oke. Waktu mutasi pejabat, itu tuh dari ini ya. Oke deh, dari promosi saya bikin 2 aja deh. Analisis data kurang menarik, kaku. Nah ini saya cocok ini ya, Bu Anita, pengetahuan marketing kita kurang. Oke, betul, pengetahuan marketing kurang. BPS belum terkenal, betul. BPS belum terkenal. Oke. Ini ya, ada brand ya, ada brand bahwa statistik itu susah. Oke, saya pikir itu cukup. Kita
kita ini aja dulu. Brand statistik susah. Label aja deh. Betul, Bu Yesri, perlu adanya kesadaran. Nah, kalau kesadaran tadi dia sudah masuk di ini ya, di orang. Nah, promosi dengan orang nanti bisa ada sambungannya. Nah, saya pingin ini deh teman-teman. Ini sebenarnya bantu saya ya. Sekalian bantuin saya bikin perumusan masalah gimana supaya nanti akhirnya pembinaan statistik sektoral bisa diminati. Kalau dari metode, apa yang bikin pembinaan statistik kita kurang diminati apa ya? Metodenya kenapa sih memang? Satu lagi deh. Oke. Metodenya tampak rumit. Oh iya betul. Ini ya. Kuesionernya ya. Kuesionernya metadata atau apa ini ya yang tampak rumit ya? Pembinaannya, materi. Oh, metode kaku. Metode kaku gimana ya? Maksudnya ya? Bahasanya rumit, setuju. Oke, terus metodenya apalagi metodenya? Metode pembinaan statistik sektoral kita sehingga kurang diminati. Oke, metodenya itu penyampaian bahasa penyampaian belum membumi. Metodenya itu belum membumi gitu ya. Metodenya itu tidak tepat sasaran. Oke. Nah, mungkin cukup ya teman-teman. Ini Fishbone ini bisa didiamkan. Jadi kita bisa punya papan, kita taruh nanti besoknya atau 2 hari lagi boleh diisi lagi. Sehingga permasalahannya mungkin nanti tambah lama tambah di breakdown seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengisi ini, selanjutnya adalah masuknya ke diskusi. Ada kemungkinan kategori penyebab masalah, kemudian di sini diskusi. Kemudian ini nanti yang kita voting menentukan apakah memang ya. Di sini tadi untuk orang itu tidak paham data. Nah, diskusi kita ini misalnya loh ya. Saya akan menanyakan kepada teman-teman saya, kan setiap kabupaten kota beda-beda. Saya memakai yang sudut pandangnya Kabupaten Semarang. Apakah benar orang yang terlibat yang kita undang itu wali data, mereka tidak paham sama data? Nah, misalnya ya, ini misalnya. Ada yang menjawab dan yang menjawab banyak, enggak Bu, enggak mungkin mereka itu tidak paham data. Karena yang kita undang itu memang selalu admin data dan mereka sudah sering dilatih ini misalnya ya. Berarti nanti secara voting kita jawab, oh bukan. Nah, nanti kita masuk lagi ke sini. Kesibukan rutin. Apakah benar kesibukan rutin pegawai atau statistisi ahli muda atau statistisi ahli membuat kegiatan ini kurang ini ya sesuai harapan? Nah, nanti di sini kita diskusi dengan teman-teman. Bisa jadi nanti jawabannya, iya Bu, ini kan lagi sensus penduduk Bu, kami nggak bisa fokus Bu. Padahal untuk membuat suatu program itu bisa menarik kan butuh energi, butuh antusiasme, misalnya gitu ya. Sehingga nanti semuanya sepakat, yes. Gitu. Nah,
Dan seterusnya, ini saya coba lari ke kategori yang lain, yaitu misalnya promosi ya, promosi. Kurangnya koordinasi dengan wali data. Wali data kan berarti ini Kominfo. Jadi dianggap kurang koordinasi itu kita belum dekat gitu, misalnya kan. Pengetahuan marketing kurang. Ini misalnya ya, saya taruh di sini. Nah, nanti kita diskusikan. Apa iya teman-teman bahwa kurangnya koordinasi dengan Diskominfo itu membuat program yang kita launching itu kok kayaknya kurang diminati. Nanti bisa jadi jawabannya teman-teman. Oke. Nah, menurut hasil diskusi, koordinasi dengan wali data itu sudah bagus. Dengan Diskominfo itu kapanpun kita nelpon, pastilah mereka itu akan respon. Anin bisa di-mute? Mereka selalu respon. Nah, berarti dari diskusi ini bukan akar permasalahannya. Nah, kemudian kita bertanya, apa iya pengetahuan marketing kita ini kurang? Terus dari diskusi, iya, tidak ada pegawai yang punya atau dilatih ya teknik marketing. Nah, misalnya seperti itu. Kebanyakan mengakui bahwa memang itu adalah suatu permasalahan. Jadi nanti kita tulis yes. Sehingga nanti akhirnya teman-teman kita akan masuk dalam analisis kesimpulannya yang kita sampaikan di atasan. Ini misalnya ya, rekomendasi seperti itu. Ini saya hilangin. Nanti kita memberi kesimpulan kepada atasan bahwa kesibukan rutin dari pegawai atau yang ditunjuk dalam bertugas kesibukan rutin dari tim statistik. Kesibukan rutin, kemudian juga belum adanya pegawai yang dilatih teknik marketing, buat pembinaan statistik sektoral kita tidak begitu diminati. Nah, Bapak Ibu, pembinaan statistik sektoral itu cukup penting untuk dipikirkan karena setiap kabupaten kota mendapat tugas di akhir tahun harus bisa mengumpulkan 8 metadata dari penyedia data sektoral, data statistik sektoral, sehingga ketika teman-teman di kabupaten kota bulan Oktober ini belum bisa mengumpulkan, maka mungkin sudah saatnya untuk dibicarakan. Dan teknik ini nanti akan bisa membantu teman-teman untuk menjelaskan kepada atasan. Nah, ini nanti adalah tugas teman-teman. Misalnya, Mbak Tina, apakah boleh tugasnya kata-katanya diganti? Boleh, yang memang berhubungan dengan teman-teman. Di setiap kabupaten kota itu kan mesti ada survei hotel bulanan. Jadi saya mengambil contoh, ini tugasnya adalah jika seksi Anda mendapat tugas menyelesaikan survei hotel bulanan dan sehingga H-5 ternyata dokumen yang terkumpul baru 50%. Kalau di Kabupaten Semarang jumlah responden kami itu 200
213-an hotel. Nah, buatlah Fishbone untuk menjelaskan kesulitan yang dihadapi kepada pimpinan, sehingga nanti teman-teman bisa memberikan alternatif solusi, ide ya kepada pimpinan, dan nanti pimpinan yang akan memilih. Nah, sekarang saya mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Saya beri waktu 5 menit sampai 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Karena nanti kita akan masuk dalam closing webinar. Tanya sedikit nih. Iya, boleh. Siapa ya? Dia tidak muncul di sini. Gimana caranya nih? Memperlihatkan yang nanya. Siapa yang nanya, Pak? Pak Bagus. Wah, Bagus. Iya, Bagus. Gimana? Ya, di sini kan kalau nggak salah ya, di antara mind map sama Fishbone itu kan kelihatannya berhubungan, tapi kan kalau sepemahaman saya itu digunakan untuk tujuan yang berbeda ya. Dimana kalau mind map itu kan untuk menjabarkan, sedangkan kalau untuk Fishbone itu sebenarnya kalau dulu di pelatihan kan semacam mencari penyebab terbesar, kemudian di treatment hanya satu penyebab itu. Atau sebenarnya pada Fishbone itu kita boleh memilih beberapa penyebab, kemudian pimpinan yang memilih seperti itu. Ya, kalau di pelatihan seperti PIM 4 kan pasti arahnya selalu begitu ya. Dari Fishbone bagaimana caranya supaya cuma nomor 1 saja. Ya, apakah sebenarnya bisa jadi banyak gitu ya, kemudian pimpinan atau gimana? Terima kasih. Oke, ya, makasih. Bagus. Jadi untuk Fishbone, ketika, bentar, ini mengecilkannya ini. Ketika tulang ini yang paling banyak ya, paling banyak keluar, maka disinyalir disitulah akar suatu permasalahan. Nah, untuk mind mapping memang dia kurang pas kalau untuk nanti memilih akhirnya mana permasalahan mana yang paling dominan ya. Mind mapping selama saya menerapkan di BPS Kabupaten Semarang, dia lebih cocok untuk menjelaskan surat instruksi atau rencananya mau apa. Nah, itu lebih cocok memakai mind mapping. Tapi di pekerjaan kita selalu rencananya apa itu kadang berkaitan dengan sebelumnya ini ada masalah apa. Contoh, ada permasalahan respon rate dari survei dampak COVID yang rendah. Itu dibahas dulu di Fishbone, nanti kelihatan di tulang yang mana yang paling banyak keluar permasalahannya, dan kemudian didiskusikan bahwa memang itu yang menjadi akar permasalahan. Nah, kemudian dibuat mind mapping rencananya bagaimana untuk strategi yang ke depannya. Jadi sambungannya itu seperti itu. Bukan mind mapping digunakan untuk ini ya. Tapi saya pernah melihat ada di Google ya, ada waktu saya belajar, dia menggunakan mind mapping-nya itu menggunakan kategori-kategori yang ada di Fishbone. Jadi dia mencari suatu risiko yang akan terjadi itu dengan menggunakan pola pikirnya Fishbone. Misalnya ini nanti kalau dilihat dari promosinya, bagaimana, apa yang akan kita lakukan. Kemudian kalau dilihat dari orang-orangnya, strategi apa yang akan kita gunakan untuk bisa orang-orang itu sesuai nanti dengan harapan kita. Itu ya, Mas Bagus ya, jawaban saya. Baik, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Gimana? Tidak ada? Apakah mau mulai istirahat? Gimana? Ada lagi yang mau ditanya?
tentang tugas mungkin? Lagi tentang Fishbone tadi. Oh iya, masih bagus ya? Iya, Mas. Oke. Pengalaman Mbak Tina menggunakan Fishbone ini di BPS, ada nggak pengelompokan bone yang paling optimal menurut Mbak Tina itu apa aja? Apa gitu. Karena kalau suruh bikin fishbone itu, fishbone-nya pasti lain-lain kan. Ada nggak pengalaman misalnya selama bikin fishbone untuk BPS nih, bone yang paling optimal dapat hasil bone apa saja gitu, satu seperti tadi kan ada contohnya untuk dalam masalah apa gitu ya? Ya. Di BPS lah. Oke. Kami mulai menerapkan teknik ini bisa dibilang selama sebulan terakhir. Nah, selama sebulan terakhir ini yang banyak membuat menjadi tantangan bagi kami ya di BPS Kabupaten Semarang adalah sensus penduduk September dan surveinya neraca. Karena surveinya neraca yang dampak COVID itu kita tidak disarankan untuk face to face, dia harus memakai snowball dan juga email blast, tapi email blastnya tidak jalan. Jadi kami sudah menerapkan yang Fishbone ini untuk mencari masalah yang progres, tapi kalau untuk SPS kami memakai mind mapping dulu. Apa yang akan kami lakukan, dan ketika kami membuat mind mapping, ternyata di situ kita melihat, contoh ya, mind mapping mengapa revisit itu harus dilakukan. Salah satunya kan under coverage-nya ini, penyebabnya under coverage-nya tinggi di beberapa wilayah. Nah, kami harus melihat itu tuh yang kira-kira membuat under coverage-nya tinggi itu pakai apa. Nah, itu mulai kami pakai Fishbone, dipakai yang di bawah. Seperti itu yang kami terapkan. Kalau untuk beberapa survei yang lain belum kami terapkan karena kami termasuk yang ini sih nggak begitu banyak kendala di lapangan. Misalnya KSA kami yang biasa kami nggak perlu pakai teknik. Tapi kalau ketika mulai ada permasalahan, dan yang melakukan selalu statistisi ahli. Saya dan kepala seksi yang memberi arahan itu harusnya isinya begini. Terus kalau saya, tolong dipelajari lagi yang masalah ini lebih didalami. Nah, seperti itulah perannya dari kepala satker. Nanti yang menjelaskan adalah kepala seksi disertai dibantu dengan statistisi. Ketika mereka menjelaskannya itu langsung masuk ke dalam mind mapping dan Fishbone. Sehingga saya lebih paham permasalahannya. Ketika ditanya oleh BPS Provinsi, jawaban saya itu lebih mengena dengan yang dijelaskan oleh teman-teman, yang kalau tidak memakai teknik mind mapping dan Fishbone itu saya bingung sendiri tadi itu apa ya yang dijelaskan. Seperti itu. Oke, baiklah. Gimana nih? Saya lihat di chat ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya mau oh iya, materi ya. Oke, sebentar. Saya akan nge-share materi di chat. Saya tutup dulu ya teman-teman, sehingga nanti PowerPoint-nya bisa saya tutup, saya save as, terus baru saya kirim ke teman-teman. Nah, poin-poin belajar kita hari ini, yang pertama kita belajar untuk memetakan pikiran kita, sudut pandang kita, sehingga lebih mudah untuk dilihat juga oleh orang lain. Kemudian kita juga hari ini belajar merumuskan masalah, sehingga kita tidak bertemu dengan atasan itu dengan membawa masalah, tapi kita juga menjelaskan, ini sepertinya akar permasalahannya itu seperti ini Bu, kalau misalnya diperdalam lagi. Nah, bagi teman-teman, tadi saya sudah memberikan 2 tugas, karena pada waktu saya menerapkan ini di BPS Kabupaten Semarang, di
latihan pertama biasanya teman-teman bukan seperti itu maksudnya. Jadi memang harus ada feedback dari mentor. Saya memberikan 10 orang kesempatan untuk yang di S3 karena jumlah yang mengikuti S3 tadi ada 90 orang. Jadi kalau 10% taruhlah 10 seperti itu. Sementara untuk di grup Chan saya menyediakan 5 orang yang mengerjakan tugas yang mengirim email tercepat pertama kali. Dan nanti kita akan janjian bagi yang terpilih untuk kapan mentoring online. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi Kamis mendatang di waktu yang sama, karena saya belajar dari banyak yang membuat webinar secara kontinu, bahwa keberlanjutan itu penting. Harinya itu harus tetap hari itu, sehingga kita bisa ingat, oh ya, setiap hari Kamis itu ada pembelajaran. Insya Allah, minggu depan pembelajarannya adalah tentang public speaking dan teknik marketing. Memang saya tidak belajar secara khusus yang dalam arti punya sertifikat mengenai ilmu marketing, tapi saya sebagai kepala Satker sangat menyadari bahwa kita perlu untuk belajar marketing. Untuk itu saya banyak membaca buku-buku dan saya juga banyak mengikuti webinar baik yang berbayar maupun tidak yang terkait dengan marketing. Harapan saya BPS itu brandnya yang lebih kuat di kabupaten kota adalah sebagai pembina statistik. Sehingga nanti misi kita yaitu memberikan pelayanan prima maupun membina kementerian, lembaga, dan dinas instansi itu bisa lebih kuat di situ. Nah, teman-teman, ini saya tutup dulu. Terima kasih untuk partisipasinya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan untuk belajar bersama yang difasilitasi oleh S3. Demikian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.